Kamu pasti bisa bertahan. Assalamualaikum, selamat datang di neraka emosional bernama Rumah Untuk Ellie. Sebuah film adaptasi dari novel populer yang awalnya kukira bakal jadi ruang refleksi menyakitkan soal trauma dan kekerasan di rumah tangga. Tapi yang terjadi malah kayak lo lagi nonton kolase video kekerasan berdurasi 2 jam kali ya kalau nggak salah. Dibumbui scoring lebay, transisi bikin garuk-garuk jidat dan karakter yang hanya ada untuk nyakitin satu orang tanpa sebab yang logis. Dan orang itu adalah Ellie. Cerita dari sudut Luka, Ellie yang diperankan Anantia Kirana, anak bungsu dari 5 bersaudara, satu-satunya perempuan, justru jadi tempat buangan semua amarah keluarganya atas kematian ibu mereka. Ya kau bayangin aja lah, kau dibesarkan di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, paling nyaman, tapi tiap sudutnya malah jadi medan perundungan fisik dan verbal. Di sana ada cacian lah, makian lah, tamparan lah yang dia terima dari bapake, dari abang-abangnya, dan itu jadi ritual sehari-hari yang dibungkus dalih duka dan rasa kehilangan. Nah, konyolnya dan oonnya, menurutku, sorry ya, si Ellie gak pernah benci. Di balik luka yang belum sempat sembuh, dia masih berharap loh. Mungkin aja ada ruang kasih yang tersisa buat dia. Positif kali ya. Nah masalahnya, film itu gak ngasih kita cukup waktu untuk benar-benar bisa merasakan luka yang dirasakan si Ellie ini. Aku kasih standing ovation buat Anantia Kirana. Dari sekian banyak kekurangan teknis dan naskah yang kebanyakan teriak-teriak, dia tetap bersinar. Aktingnya kuat, jujur, natural. Dia ngangkat film ini di pundaknya sendiri. Chemistry-nya sama Rafli Altama juga jadi satu-satunya napas segar yang bikin kita nggak langsung matiin film ini di tengah jalan. Tapi disayang, karakter-karakter lain hadir hanya sebagai bayang-bayang. Nggak berkembang, nggak jelas motivasinya. Dan terlalu dikonstruksi sebagai antagonis yang asal jahat. Ya kayak Rizky Anggono, Tika Bravani, Uli Triani yang seharusnya bisa banyak bicara lewat karakter mereka. Dan semuanya tenggelam dalam naskah yang mempermalukan mereka kayak figuran glorified. Yang jadi masalah utama adalah tone film ini yang terlalu maksa nangis. Setiap 10 menit pasti aja ada momen yang diniatin buat bikin lo pada mewek. Tapi sayangnya malah jadi capek. Enggak, kita nggak nangis. Bukan karena terlalu emosional, tapi karena terlalu dipaksa emosional. Musiknya nyolot terus, transisinya lompat-lompat, backstory penting malah dilewatin. Ya jadinya adegan penyiksaan ke Ellie nggak terasa tragis. Tapi malah kayak konten abuse porn yang diminta penonton untuk langsung simpati. Tanpa tahu kenapa semua itu bisa terjadi. Penonton bukan mesin empati loh. Kalau nggak ada pembangunan karakter dan motivasi yang masuk akal, ya kita juga nggak bakal ngerasa apa-apa. Meski si Ellie itu dilempar piring kek, atau dipaksa ngelap darahnya sendiri kek, atau apalah, nggak bisa. Rumah Untuk Ellie punya potensi jadi adaptasi yang powerful. Novel aslinya konon bikin dada sesak, penuh luka batin yang meresap. Ya begitulah kata orang-orang yang baca bukunya. Tapi masalahnya, versi filmnya itu kayak sinetron jadul tahun 2000-an yang semua adegannya penuh dramatisasi tanpa substansi. Banyak momen ikonik dari novel yang justru di-skip dan diganti dengan adegan filler tanpa makna. Bahkan di endingnya, alih-alih klimaks emosional, yang ada malah twist setengah matang yang bikin lo bertanya, ini kenapa? Atau lebih tepatnya, ini siapa sih yang nulis? Film ini juga ngeklaim dirinya sebagai kampanye anti-bullying, tapi penyampaiannya cetek. Bukan yang ngajak penonton merenung soal trauma atau coping mechanism lah, yang ada malah menggampangkan isu dengan narasi hitam putih. Ayah marah karena trauma? Oke lah. Kakak-kakak jadi monster tanpa alasan yang kuat? Nggak dijelasin. Pokoknya semua orang jahat, titik, udah gitu aja deh. Nggak dikasih ruang untuk eksplorasi emosi yang kompleks. Sebagai film yang mengusung tema berat tentang trauma, perundungan dalam keluarga, dan luka batin yang dalam, seharusnya nih, film Rumah Untuk Ellie bisa jadi ruang eksplorasi visual yang menyayat hati penontonnya. Tapi sayangnya, sinematografi film ini justru lempeng. Transisinya sering kali canggung, ton warnanya yang kadang gak konsisten, visualnya gak berhasil memperkuat rasa sakit yang diceritakan. Bahkan ada beberapa adegan penting yang seharusnya bikin momen emotional breakdown malah terasa datar karena pilihan pengambilan gambar dan editingnya yang gak punya rasa. So sorry, visualnya harusnya bisa ngebantu menyampaikan luka yang nggak terucap, tapi di sini malah bikin lukanya
kerasa hambar. Sorry ya. Kita harus kasih kredit buat Akila yang nyanyi soundtracknya. Suaranya merdu, secara teknis cocok sama tema film ini. Tapi permasalahannya, scoring dan soundtrack ini malah jadi senjata utama buat maksa penonton nangis. Hampir setiap momen emosional dalam tanda kutip selalu ditempelin musik yang overbearing, sampai-sampai lo pada lebih inget musiknya ketimbang adegannya. Ini bukannya memperkuat emosi, malah bikin terasa kayak sinetron kejar tayang yang tayang di prime time sampai tengah malam. Musik seharusnya jadi lapisan pendukung film ini, bukan penambal lubang emosinya. Tapi karena dialog dan pengembangan karakter lemah, film ini kayak terpaksa nyuruh scoringnya kerja 2 kali lebih keras. Sayang banget. Padahal potensi emosionalnya besar kali. Buat lo pada yang udah baca novelnya, kemungkinan besar kalian datang ke bioskop dengan ekspektasi tinggi. Pengen ngerasain kembali sesaknya tiap bab yang pernah bikin lo nangis di kamar. Pengen lihat versi visual dari luka si Ellie yang selama ini cuma kalian bayangin lewat kata-kata aja yang ada di novel. Tapi sayangnya adaptasi ini gagal total menyamai rasa itu. Alih-alih membangun ulang atmosfer emosional novelnya, filmnya malah seperti potong jalan dan kehilangan esensinya. Banyak adegan penting di novel yang absen, sementara penggantinya malah nggak punya dampak emosional yang sama. Beberapa scene malah berasa ditempel asal-asalan. Rasanya kayak lo disuruh nostalgia, tapi yang diputar bukan kenangan yang lo inget, nyet. Dan buat penonton yang nggak baca bukunya, situasinya nggak jauh lebih baik sih. Justru bisa lebih kacau, karena film ini juga nggak cukup naratif dalam ngebangun latar belakang karakternya. Penonton awam ya bakal bertanya-tanya, kok keluarganya jahat kali sih? Kok Ellie nggak pernah ngelawan? Dan semua itu jarang dikasih jawabannya. Penonton harus nebak-nebak sendiri dan banyak pertanyaan yang dibiarkan ngambang gitu saja. Ironisnya, film ini kayak terjebak di antara 2 pilihan. Mau setia sama novelnya, tapi juga pengen tampil praktis buat penonton umum. Dan hasilnya, ya nggak memuaskan dua-duanya. Kesimpulan, rumah yang nggak sempat dibangun. Rumah untuk Ellie terasa kayak rumah yang belum selesai dibangun, tapi udah buru-buru ditempati. Pondasinya rapuh, desainnya loncat-loncat, isinya ya cuma teriakan dan air mata. Bukan karena aktor-aktrisnya nggak capable, justru sebaliknya, mereka top. Mereka layak dapat materi yang lebih baik dari ini. Anantia Kirana deserve better, penonton deserve better, dan novel aslinya paling layak untuk nggak dieksekusi terburu-buru kayak gini. Kalau film ini cuma pengen bikin orang nangis, harusnya dibuat dengan kesabaran sih, bukan dengan emosi ledak-ledak tanpa build up. Karena luka itu nggak cukup ditunjukin aja, luka itu sebenarnya harus dirasakan. Dan maaf, kami tidak bisa merasakan itu. Jadi gimana? Kalian sepakat dengan review ini? Kalau iya, like dong videonya. Kalau mungkin kalian nggak sepakat, kalian marah-marah nih, ya boleh, silakan juga nggak apa-apa, dislike lah. Dan kalau mau share pendapat kalian kalau komentar, mau marah-marah, yang santun. Yang santun ya, jangan kayak orang pinggiran lah, malu kan? Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak juga yang dukung channel review film ini. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk dukungannya, I love you full. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.